biasanya. Nah, dalam situasi seperti itu ya mungkin kita jangan paksa gitu kalau dia tidak bersedia bercerita, mungkin kita bisa cari siapa di kalangan korban itu yang apa di dalam lingkungan hidup korban itu yang dia merasa nyaman, dia percaya untuk dia mau bercerita. Dan pastikan yakinkan kepada korban bahwa ada layanan-layanan yang bisa membantu mereka, mendukung mereka untuk bisa memulihkan diri dari pengalaman buruk tersebut gitu ya. Kita kan banyak sekali punya LSM perempuan, kita punya ada Komnas Perempuan, kita punya Yayasan Pulih ya. Pulih ini banyak bekerja untuk isu-isu seperti ini. Nah, kita di konseling ya, ada di sekolah itu kan ada guru konseling, ada nanti ada klinik-klinik yang bisa secara profesional bekerja untuk isu ini. Selanjutnya, mungkin yang slide yang sesudah ini, kalau nggak salah slide terakhir nih yang saya buat. Terus, nah, bagaimana kita mencegah ini terjadi, gitu ya? Yang pertama adalah ini pelatihan seperti ini perlu harus terus-menerus dilakukan, gitu ya, kepada mahasiswa baru, siswa baru, mahasiswa lama juga tentu perlu, kepada pembekalan kepada dosen, karyawan, gitu ya, guru, gitu ya. Dan ini ketika pembekalan saja tidak cukup, tapi juga ada instrumen regulasi sebetulnya. Kalau lebih bisa efektif, bahwa ada efek penegakan hukum kalau terjadi. Jadi biasanya kita di statuta, kalau di universitas itu ada statuta. Statuta itu adalah konstitusinya universitas gitu ya. Cantumkan di situ bahwa kan biasanya statuta itu memuat prinsip-prinsip dasar, misalnya soal nggak boleh plagiarisme, nggak boleh menjunjung tinggi kejujuran, etika akademik, termasuk etika yang kekerasan seksual itu, nggak boleh korupsi dan seterusnya. Nah, kekerasan seksual itu masuk dalam sisi pelanggaran etika. Lalu juga kita bisa membuat satu buku saku kecil gitu ya, yang nanti bisa dibagi-bagikan kepada semua stakeholders gitu ya. Jadi ketika mereka masuk menjadi siswa baru, diterima di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jaya Kusuma atau di SMP atau SMA yang Bapak dan Ibu bertugas, mereka datang, biasanya kan ada orientasi mahasiswa baru. Nah, mereka bisa dibekali dengan buku panduan seperti itu. Dan juga yang tidak kalah penting, ini sekolah dan kampus perlu menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif, saya kira. Gitu ya. Jadi kalau lingkungannya aman dan kondusif, semua stakeholders itu bisa nyaman bekerja, bisa nyaman belajar, kita tidak takut diganggu, atau kita tidak takut terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk menjaga itu. Saya kira saya akhiri presentasi saya di sini. Jika ada yang kurang, saya mau nanti bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Begitu saja. Terima kasih Ibu Rahmani. Terima kasih. Rahmani. Suaranya kayaknya belum keluar, Bu Rahmani. Oke, baik. Ya. Terima kasih Bu Ani. Terima kasih Dr. Ani Widiani Sucipto MA atas ilmunya. Baiklah Bapak Ibu, adik-adik peserta seminar, diingatkan sekali lagi, silahkan bagi Anda-Anda yang ingin bertanya, silahkan diketik ya di kolom chat atau dengan mengangkat tangan, ya nanti akan dibacakan. Dari sekarang juga sudah boleh ya. Baik, Bapak, Ibu, adik-adik peserta seminar yang berbahagia, kita lanjutkan dengan narasumber kedua. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Bentuknya bukan hanya kekerasan fisik, melainkan juga psikis, seksual, penelantaran, dan eksploitasi. Pelaku bukan hanya orang luar, tapi juga berasal dari lingkungan terdekat. Bagaimana mewujudkan lingkungan pendidikan bebas dari kekerasan? Untuk itu, marilah kita dengarkan pemaparan materi kedua ini oleh narasumber kedua kita.
Beliau berprofesi sebagai dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Indonesia. Dari tahun 2014 sampai sekarang, beliau merupakan pendiri dan pengurus Mayan Institute yang bekerja untuk mempromosikan kesusilaan bangsa Indonesia. Beliau juga merupakan tim editorial nasional Publikasi Internasional Sosiologi Association atau ISA. Dari tahun 2012 sampai sekarang, beliau merupakan pendiri dan anggota dari Lingkar Studi Pendidikan Progresif. Yang menarik nih, waktu saya buka-buka di Bukalapak dan segala macam, muncul nama beliau ini. Jadi beliau ini merupakan salah satu penulis dan editor dari buku Menolak Hukuman Mati. Silakan ya bagi adik-adik yang mau membaca, ya itu masih ada bukunya, silahkan dibeli ya, menarik sekali ya. Ini saya terhormat sekali bisa ketemu dengan Ibu Lucy ini. Dan masih banyak lagi ya, tapi tidak bisa disebutkan, mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Bapak, Ibu, adik-adik yang berbahagia, kita sambut bersama Ibu Dr. Lucia Ratih Kusuma Dewi SOS DEA. Kepada Ibu kita persilahkan. Terima kasih sekali Mbak Rahmani, sambutannya yang sangat sama-sama. Ibu Yeni, Mbak Ani, ya saya juga mengucapkan terima kasih sekali sudah mengundang saya di dalam kesempatan ini bisa bersama Mbak Ani juga membahas topik yang tadi Mbak Ani bilang sangat penting saat ini terutama ya, karena memang kita melihat ada peningkatan yang terus-menerus berkaitan dengan kekerasan seksual. Nah, memang saya sendiri kalau untuk masalah kekerasan seksual itu Mbak Ani yang paling jago ya dalam hal ini adalah memang studi beliau termasuk studi gender. Tapi saya ingin concern juga berkaitan dengan bagaimana di dunia pendidikan. Tadi Mbak Ani sudah menjelaskan berkaitan dengan kekerasan di kampus ya, dan memang saat ini memang sudah ramai. Nah, tapi saya juga ingin membahas di sini tentang bagaimana kekerasan di dunia pendidikan secara umum, dan juga kebetulan yang dikatakan tadi Mbak Rahmani itu Lingkar Studi Pendidikan Progresif itu dulu memang sebuah ini ya, kelompok studi teman-teman yang memang concern dalam pendidikan, sekarang sudah menjadi salah satu riset cluster di Departemen Sosiologi FISIP UI itu. Jadi kami ada 9 riset cluster dan salah satunya adalah riset cluster pendidikan dan transformasi sosial gitu. Dan salah satu payung penelitian kami memang adalah kekerasan di dalam dunia pendidikan. Dan oleh karena itu nanti saya akan membahas bahwa kekerasan seksual di dalam dunia pendidikan itu merupakan sebuah satu saja jenis kekerasan dari banyak kekerasan yang ada di dalam masyarakat kita ya. Saya di sini karena perspektifnya sosiologis maka saya akan berbicara dengan agak lebih luas ya. Kalau Mbak Ani tadi sudah masuk ke level yang lebih mikro, saya nanti akan membahas yang lebih luas, dan ini kemarin Bu Yeni juga berpesan di dalam tornya ya, dijelaskan bahwa memang saya akan membahas berkaitan dengan peran pemerintah dan peran pemerintah dan kemudian mengatasi ini ya. Saya share ini ya, PPT-nya ya. Host disable attendance screen sharing, oke. Panitia dikasih host ke Ibu Lucia. Belum bisa nih ya, Bu Yeni. Ya. Panitia dikasih host ke Ibu Lucia. Halo, panitia.
Oh ya, sudah. Halo, sudah ya? Ya, Hmm. makasih. Oke. Sebenarnya tadi yang dijelaskan Mbak Ani sangat nyambung dengan apa yang akan saya jelaskan sekarang. Dan memang sebenarnya adalah ini ya, diskusi yang lebih jauh lagi gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, saya kok nggak bisa kayak ini. Jadi bagaimana kemudian pertanyaannya adalah bagaimana kemudian peran pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang bebas dari kekerasan. Dan tadi Mbak Rahmani juga sudah mengantar ya bahwa memang sebenarnya ini mungkin nanti kita tidak akan bicara hanya di lingkungan pendidikan, tetapi juga di masyarakat yang lebih luas ya. Apalagi sekarang ini di masa yang sulit karena pandemi, maka nanti kita juga perlu melihat bagaimana angka kekerasan terutama pada anak juga meningkat ya. Nah, sebelum masuk situ saya ingin mengajak ke Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua memahami ini ya kalau dari sudut pandang sosiologis bagaimana kita memahami kekerasan seksual sebenarnya. Baik di dunia pendidikan maupun di masyarakat yang lebih luas gitu. Jadi sebenarnya kekerasan seksual terhadap anak, remaja, kemudian dan mungkin ini ya kelompok-kelompok rentan lainnya itu bukan sebuah permasalahan yang berdiri sendiri dan terlepas dari lingkungan yang lebih luas. Jadi kalau kita berbicara tentang sebuah masalah sosial, sebenarnya masalah itu pasti punya konteksnya, yaitu konteks sosial, lingkungan yang dihidupi, gitu. Dan dalam konteks ini masyarakat Indonesia misalnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat tentunya dengan data-data kekerasan seksual di baik di dunia pendidikan atau di dunia masyarakat yang lebih luas di berbagai negara tentunya berbeda karena konteksnya berbeda gitu ya. Di negara-negara yang maju, mungkin sebenarnya kekerasan seksual ini angkanya jauh lebih sedikit dibandingkan di negara-negara yang atau di dalam masyarakat-masyarakat yang punya karakteristik yang berbeda, seperti di Indonesia itu ya. Nah, karena memang sistem sudah terbangun ya dan lain-lain sehingga itu bisa memungkinkan bahwa kekerasan seksual itu kemudian angkanya menurun. Nah, apa yang terjadi di dunia pendidikan ini merupakan cerminan dari apa yang terjadi di masyarakat yang luas itu. Jadi kalau masyarakatnya itu sebenarnya punya karakter bahwa dia memang tidak lagi banyak angka kekerasan, sebenarnya kekerasan dalam pendidikan juga tidak banyak gitu. Jadi akan menurun pasti gitu ya. Nah, tapi kalau di masyarakat luas itu sebenarnya angka kekerasan besar, nah itu yang punya implikasi juga terhadap dunia pendidikan. Nah, kenyataannya kalau secara sosiologis sebenarnya masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang masih tergolong sebagai masyarakat yang akrab dengan budaya kekerasan gitu. Jadi kita harus menerima nih bahwa masyarakat kita masih jauh untuk menjauhi kekerasan. Beberapa tahun yang lalu, sudah beberapa tahun ya, saya pernah menulis di Opini Kompas berjudul memotong budaya kekerasan. Di situ saya mengidentifikasikan bahwa memang masyarakat kita adalah masyarakat yang masih setiap hari bergelut dengan kekerasan. Karena setiap hari kita dengar berita-berita kekerasan seksual salah satunya ya. Tapi berbagai macam jenis kekerasan itu ada di masyarakat. Sehingga itu yang kemudian mempengaruhi juga dunia pendidikan. Ya, jadi kekerasan seksual
adalah salah satu manifestasi dari sekian deret beragamnya kekerasan yang ada di dalam masyarakat kita. Nah, lalu saya juga kalau kita ingin lebih sedikit menganalisis ya dengan teori yang dikembangkan oleh ini ada namanya Erich Fromm. Erich Fromm ini adalah seorang psikolog sosial yang mengembangkan teori tentang masyarakat. Maka Erich Fromm ini bisa menganalisis ini bisa memperlihatkan kepada kita bagaimana masyarakat yang dihidupi di dalam sebuah etika kekerasan ya. Jadi ada masyarakat dengan kategori yang sebenarnya sakit atau insane society. Ada masyarakat yang kategorinya sane society, masyarakat sehat. Nah, masyarakat sakit ini adalah masyarakat yang memang akrab dengan kekerasan. Jadi apakah kita kemudian masyarakat Indonesia ini bisa dikategorikan sebagai insane society? Nah, nanti kita bisa sedikit juga melihat bagaimana setiap hari sebenarnya kita juga selalu mendengarkan berita-berita tentang kekerasan ya. Nah, insane society ini menurut Erich Fromm itu dia lebih masyarakat yang sebenarnya lebih menerapkan etika nekrofilia. Nekrofilia dibandingkan etika biofilia. Dan ini disadari atau tidak disadari. Etika nekrofilia itu etika yang sebenarnya lebih lebih senang pada hal-hal yang itu tadi ya, yang gelap, yang berbau kematian, kekerasan, dan lain-lain. Sementara etika biofilia adalah etika yang mengedepankan kehidupan, cinta, kasih sayang, empati, solidaritas, gotong royong, itu etika biofilia. Nah, sebenarnya apakah masyarakat kita sangat nekrofil seperti itu? Ya, kalau kita ditanya satu-satu gitu ya, akan ada penelitian sosiologis yang lebih mendalam, mungkin tidak ya. Mungkin masyarakat kita tuh masyarakat yang cinta damai sebenarnya. Tidak suka juga dengan kekerasan. Tetapi itu tidak itu yang keluar, termanifestasi. Tapi kadang-kadang manusia atau orang-orang Indonesia juga tidak bisa mengontrol apa itu kecenderungan nekrofilianya gitu. Dan tidak kemudian belajar, tanda kutip juga tidak diajari, bagaimana kemudian mengutamakan etika biofilia itu. Dan akibatnya, seakan-akan mereka memang cinta damai, tetapi tidak disadari, potensi-potensi itu akan bisa keluar dengan ada faktor-faktor di luar mereka eksternal yang kemudian sangat mempengaruhi psikologi, baik itu orang-orang ataupun dalam konteks kelompok. Ya. Nah, kalau kita bicara insane society, masyarakat yang sakit, ini sebenarnya bersifat menyeluruh. Jadi sebenarnya hanya sebagian kecil anggota masyarakat yang menganut etika biofilia dan kemudian akhirnya lemah, tidak bisa melawan etika yang mayoritas tadi, gitu ya. Nah, kenapa itu dikatakan begitu? Misalnya ya, contohnya nih, di dalam kerumunan, orang itu dengan mudah, dia akan bisa berubah menjadi sebuah kerumunan yang sangat beringas, gitu. Dibandingkan misalnya kalau dia berada di dalam keadaan normal. Jadi di dalam sebuah kerumunan, orang bisa dengan cepat kemudian berubah menjadi sangat kejam gitu ya, menjadi nggak bisa mikir lagi, nggak sadar, terus dia bisa melakukan banyak hal gitu. Nah, termasuk misalnya anak-anak yang diprovokasi untuk demo misalnya, lalu bikin kerusuhan di sana-sini. Kalau ada maling tertangkap, maling ayam saja misalnya bisa sampai dibakar hidup-hidup gitu. Itu cerminan masyarakat nekrofil sebenarnya. Nah, masyarakat nekrofil yang
dalam kelompok tercermin seperti itu, tetapi di dalam individu-individu itu juga nanti suatu saat misalnya kelihatannya normal-normal saja orang-orang ini ya, orang-orang yang dekat sekali dengan kita gitu ya, yang seakan-akan care sama kita, seakan-akan setiap hari bahkan ada hubungan darah, bapak, ibu, bahkan guru gitu ya. Tapi tiba-tiba mereka bila ada satu pemicu saja yang kemudian bisa mengakibatkan mereka itu bertindak, ya sudah, mereka akan lupa bahwa ada etika-etika yang harus dijunjung. Gitu. Nah, oleh karena itu, tadi memang tampaknya memang harus sangat hati-hati, harus sangat berjaga-jaga bila kita hidup dalam sebuah masyarakat yang tanda kutip sebenarnya masyarakat tidak sehat. Gitu. Nah, itu yang harus kita jaga bersama ya. Nah, insane society atau masyarakat sakit itu sebenarnya menyimpan potensi yang besar dari sakitnya individu yang sebagai anggota masyarakat tadi, dan jadi tidak heran gitu ya bahwa banyak orang sakit di dalam masyarakat sehingga sebenarnya sakit walaupun kelihatan normal ya. Sehingga dia dapat melakukan kekerasan dengan mudah, termasuk kekerasan seksual, dan walaupun itu di lingkungan. Data juga memperlihatkan bahwa sebagian besar pelaku kekerasan seksual ini kalau di dunia pendidikan yang umum ya, di sekolah dasar dan sekolah menengah, itu adalah guru laki-laki. Dengan ini data dari KPAI ya, dan dengan korban yang hampir berimbang antara siswa dan siswi. Artinya tidak hanya siswi saja, siswi-siswi yang menjadi korban, tetapi juga siswa-siswa. Jadi anak-anak kecil memang rentan dalam hal ini, apakah itu perempuan atau laki-laki. Nah, dan guru yang seharusnya menjadi panutan ternyata banyak juga yang tanda kutip sakit gitu. Jadi ini yang kita harus hati-hati ya. Di dalam kampus mungkin kita juga harus curiga pada dosen-dosen gitu ya. Kalau misalnya kelihatannya baik-baik saja, tetapi sebenarnya banyak yang sakit. Sehingga kalau kita bicara tentang predator, nah itu predator itu sebenarnya berkeliaran di mana-mana. Jadi itu yang harus dijaga ya, harus dijaga. Nah, untuk itu, sehingga untuk menyelesaikan masalah kekerasan seksual di sekolah atau di dunia pendidikan, di kampus, di masyarakat yang luas, itu sebenarnya tidak dapat hanya dilakukan di lingkungan pendidikan saja, tetapi menyangkut juga sebuah perubahan kultural, perubahan etika secara menyeluruh yang luas di dalam masyarakat. Gitu ya. Nah, sekarang kita sampai pada bagaimana seharusnya peran pemerintah gitu. Nah, peran pemerintah ini seharusnya bersama-sama dengan masyarakat luas itu menciptakan sebuah masyarakat yang sehat tadi, yaitu masyarakat yang memiliki etika biofilia yang menjauhi kekerasan. Gitu. Tadi Mbak Ramani terima kasih sekali ya sudah menyebut buku saya Menolak Hukuman Mati. Namanya isu hukuman mati ini, mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia ini pro hukuman mati. Nah, kalau sebagian besar masyarakat Indonesia pro hukuman mati, itu sebenarnya menandakan masyarakat kita adalah masyarakat nekrofil. Kalau kita sendiri masih pro hukuman mati, kita itu masih nekrofil. Karena apa? Karena kita membunuh. Gitu. Kan apapun argumentasinya ya, apapun argumentasinya bahwa misalnya, oh kan dia juga sudah membunuh ratusan orang karena narkoba dan lain-lain ya. Tetapi kalau kita menerapkan dan memiliki etika biofilia, maka sebenarnya urusan mati dan bukan mati, tidak urusan mati dan hidup itu sebenarnya di tangan yang lain, ya, di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia gitu. Manusia itu
tidak memiliki sebenarnya kuasa untuk mematikan individu, ya. Nah, tapi kalau dalam konteks Indonesia, di mana hukuman mati ini salah satu indikator saja, hukuman mati masih menjadi preferensi sebagian besar orang, maka sebenarnya masyarakat kita adalah masyarakat nekrofilia, yang menganut nekrofilia, gitu ya. Dan banyak sekarang negara-negara atau masyarakat-masyarakat yang sudah maju pemikirannya, sudah memiliki etika biofilia, mereka sudah menghapuskan hukuman mati. Jadi seberapa besar kesalahan seseorang itu telah mungkin mematikan banyak orang atau membuat kesalahan yang besar seperti korupsi sampai besar sekali gitu, tetap hukuman yang setimpal adalah misalnya seumur hidup, bukan hukuman mati. Nah, itu indikator aja bahwa masyarakat kita memang masyarakat nekrofil gitu ya. Nah, kalau misalnya pemerintah ini mampu menciptakan etika biofilia dianut oleh mayoritas dari masyarakat kita, sebenarnya ya nanti akan tercipta sebuah masyarakat yang sehat atau sane society. Dan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan itu juga pasti akan menurun gitu. Itu sudah banyak data-data yang memperlihatkan bahwa ketika memang masyarakat ini dikategorikan sebagai masyarakat sehat, maka jelas bahwa berbagai macam kekerasan, termasuk kekerasan seksual, itu akan menurun. Lalu apa yang bisa dilakukan di lingkungan sekolah ya? Nah, jadi pertama memang ini ya hal yang pragmatis dulu ya, yang kita bisa buat mungkin. Karena mengubah kultur masyarakat yang luas tadi memang pastinya akan sulit, akan tidak bisa lama ya, tidak akan mudah, tidak akan cepat dan lain-lain. Jadi itu merupakan perubahan yang evolutif sifatnya, bukan yang revolutif ya. Susah sekali untuk mengubah watak. Ini kalau Eric Fromm bilang watak dari masyarakat gitu ya. Watak individu saja dirubah, satu orang aja susah gitu kan. Kalau sudah membatu seperti itu wataknya sulit, apalagi masyarakat dalam konteks yang lebih luas. Nah, jadi pertama mungkin yang bisa dilakukan di sekolah adalah mengenali pelaku kekerasan dan kekerasan seksual. Kalau di sekolah pada umumnya di tingkat dasar dan menengah, hampir 90% pelaku kekerasan seksual di lingkungan pendidikan itu adalah guru laki-laki. Kenapa guru laki-laki? Ya tentunya ini tadi seperti yang dikatakan Mbak Ani, ada relasi kuasa di antara murid dan guru. Lalu yang kedua, ada relasi kuasa patriarkis, di mana memang kultur masyarakat kita adalah kultur patriarkis, sehingga di mana laki-laki itu didudukkan dalam sebuah posisi yang lebih tinggi dibandingkan perempuan, ya. Lalu yang kedua, sehingga kalau kita sudah mengenali pelaku kekerasan itu, maka guru-guru ya misalnya ya, maka sebenarnya harus dilakukan pelatihan atau bahkan mungkin kalau ada usaha-usaha yang lebih lebih tanda kutip memaksa untuk bisa diadakan sebuah perubahan, itu adalah Mbak Ani nanti mungkin bisa mengusulkan apakah sertifikasi bahwa para guru, para dosen juga harus bisa melek terhadap kekerasan, terutama juga kekerasan seksual gitu ya. Lalu juga seleksi yang ketat terhadap calon guru ini, sehingga guru-guru yang tanda kutip sakit itu ya bisa diminimalisir ya. Lalu juga pendidikan calon guru juga harus memasukkan materi kurikulum berkaitan dengan ini, kekerasan.
dan secara spesifik kekerasan seksual. Yang kedua, memasukkan materi kurikulum kekerasan ini di lingkungan pendidikan untuk semua peserta didik gitu ya. Jadi supaya peserta didik ini juga aware terhadap bahaya para predator dan dapat menjaga dirinya sendiri, bahkan menjaga teman-temannya, dan juga seperti Mbak Ani bilang tadi, tidak melakukan kekerasan atau tidak menjadi pelaku kekerasan seksual itu. Gitu. Nah, kalau kita lihat di sistem pendidikan misalnya di negara-negara maju, ini sudah masuk kurikulum semua. Bahkan anak-anak dari mulai tingkat dasar, tingkat masih kecil sekali ya, itu mereka sudah diajari untuk mengerti tubuh mereka, mengenali orang di luar mereka yang merupakan orang asing, dan pun bukan orang asing, mengenali bagaimana otonomi tubuh mereka, sehingga kalau terjadi hal-hal seperti itu, bahkan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat, mereka sudah aware gitu, mereka menjaga. Bahkan mereka tidak mau gitu berbicara dengan orang yang tidak mereka kenal gitu ya. Nah, itu seperti itu mungkin bisa dimulai dilakukan juga di dalam sistem pendidikan Indonesia, di sekolah-sekolah. Dan juga kalau misalnya di kampus, terutama karena kita ini yang menyaksikan juga teman-teman mahasiswa ya, nanti mungkin Bu Yeni juga bisa merancang sebuah pelatihan atau kurikulum khusus gitu ya, yang memang menyertakan pengetahuan tentang kekerasan ini di antara yang bisa diambil oleh mahasiswa, sehingga pengetahuannya ya memang akan menjadi bisa bisa meningkat gitu. Dan yang ketiga, dibentuk sebuah komite di lingkungan pendidikan untuk mengawasi potensi-potensi kekerasan dalam lingkungan pendidikan. Jadi memang kontrol terhadap perilaku insane tadi itu memang harus selalu dilakukan karena mengingat perubahan kultural di level yang lebih luas itu masih sulit gitu ya. Jadi kita masih bergerak terus gitu ya, terutama oleh teman-teman yang berjuang dalam hal ini itu memang terus mengupayakan, tetapi memang perubahan tidak akan bisa cepat, instan, dan lain-lain, sehingga komite ini mengawasi potensi-potensi kekerasan itu sangat penting. Termasuk juga konseling-konseling yang memang mungkin dibutuhkan bagi korban-korban yang ada di lingkungan pendidikan. Oke, saya rasa begitu dulu Mbak Rahmani. Nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi yang mungkin sudah banyak pertanyaan. Saya kembalikan pada Mbak Rahmani. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Lucia atas penyampaian materinya. Para peserta seminar yang berbahagia, sampailah kita kepada sesi kedua, yaitu sesi tanya-jawab. Bapak, Ibu, adik-adik bisa bertanya dengan mekanisme diketik di kolom chat yang ada di layar komputer atau handphone yang ada di aplikasi Zoom ini, atau dengan mengangkat tangan. Nah, kita lihat ya, apakah sudah ada pertanyaan. Baik, sudah ada. Ya, Ahmad Saroni bertanya, ada seorang anak dilecehkan secara seksual dan anak tersebut sudah diperiksa dan benar bagian organ yang titik-titik sudah rusak. Dan sikap sebagai orang tua jika anaknya diperlakukan seperti ini harus bagaimana? Seandainya dilaporkan khawatir membuat aib, dan kedepannya anak ini dikhawatirkan menjadi trauma dan bisa jadi dipandang remeh atau sebelah mata sama orang lain. Dan jika dibiarkan, khawatir juga kejahatan ini akan terjadi kepada orang lain. Dan juga untuk misal pelaku yang sudah beristri, harus seperti apa sikap orang tua si anak? Wah, ini memborong ya, borongan pertanyaannya ya. Dan juga untuk istri pelaku,
Jika ada seseorang mengatakan kalau suaminya melakukan pelecehan seksual terhadap seorang anak, sedangkan suaminya tidak mengakui, sikap istri harus bagaimana? Apakah mendengarkan suaminya atau mendengarkan pengaduan orang lain? Ini apa pengalaman pribadi nih Ahmad Saroni? Baik, mungkin bisa dibantu mungkin Ibu Ani terlebih dahulu, setelah itu dilanjutkan dengan Ibu Lucy. Baik, Bu Ani, silahkan memberikan tanggapannya. Terima kasih untuk pertanyaannya ya, Bapak. Ini pertanyaannya banyak banget. Dan nanti kalau diborong ya, Bu. Tapi ini sangat lengkap dan saya bisa bayangkan memang kalau terjadi kasus seperti ini betapa bingungnya, betapa paniknya, apalagi di tengah lingkungan masyarakat yang yang penuh prasangka ya, penuh prasangka. Belum tentu ini masyarakat itu bisa paham, bisa mendukung. Itu sangat sulit memang kondisinya. Jadi yang pertama adalah ketika kasus kekerasan seksual itu muncul dan itu berani dilaporkan, itu sudah satu kemajuan. Saya katakan tadi ya, satu kemajuan dalam artian bahwa keberanian itu, orang tuh untuk bisa maju, itu orang yang ada korban, terjadi korban dan dia bersedia melapor, itu sudah berpikirnya pasti 1000 kali. Dia sudah pasti siap dengan segala resiko apapun yang akan ditanggung ketika dia berani melaporkan kasus itu, gitu ya. Karena ini panjang pasti jalannya. Kasus kekerasan seksual yang dilaporkan, tadi kan saya katakan ketika kita bicara kekerasan seksual kan ada banyak definisinya. Ini yang mana, masuk yang mana? Apakah dia masuk hanya sebatas pelecehan? Pelecehan tuh dipegang-pegang, dicowel-cowel gitu kan ya. Dari mulai tingkatan yang rendah, tingkatan yang sedang, sampai tingkatan yang berat. Yang berat itu sudah sampai perkosaan, perusakan organ, itu udah berat sekali. Jadi ketika kasusnya ringan, ini kan tindakan yang dilakukan adalah pemulihan. Pasti ini semua korban harus dipulihkan. Jadi kita harus mendampingi, konseling, dipulihkan si korban itu. Ketika kasusnya itu berat, itu akan menjadi ranah pidana. Jadi ini harus polisi yang main, gitu ya. Harus dilihat itu. Jadi nggak semua kekerasan seksual itu sama tingkatannya, sama levelnya, gitu ya. Jadi ada yang ketika ini misalnya bentuknya ringan ya ada misalnya itu bisa dilaporkan, nanti ada pasti biasanya kalau kita sebelum menjatuhkan sanksi itu kan ada panggilan, ada warning dan seterusnya ya. Misalnya sekolahnya nanti kalau dia masih sekolah sama-sama dilakukan oleh siswa, diskors, dosen diskors, nggak boleh ngajar sampai dipecat gitu kan ya ini ya. Tapi nanti ketika ketika levelnya ini adalah level yang berat, kasus pidana bisa sampai proses pengadilan. Itu jadi panjang ini nanti gitu ya. Jadi itu jawaban saya gitu ya. Satu itu begitu ya, menangani si korban itu dipulihkan. Yang kedua akan dilihat lagi, dianalisa kasusnya ini masuk yang mana. Ketika dia masuk pidana itu berarti ranah hukum yang berjalan. Yang ketiga adalah bagaimana, saya katakan korban-korban kekerasan seksual ini kan traumatik dan bisa seumur hidup dia lukanya ya. Lukanya itu bukan hanya fisik tetapi juga batin dan segala macam lah. Nanti ke depannya udah harga dirinya jadi nggak pede dan macam-macam. Itu butuh waktu yang sangat panjang, pendampingan yang terus-menerus, dan kita membutuhkan bukan hanya lingkungan keluarga yang suportif, tetapi juga lingkungan di sekeliling mereka gitu ya, teman-teman, lingkungan masyarakat juga yang tidak menghakimi. Nah, masalahnya tadi kan kita dengar dari penjelasannya si Atelut Lucy gitu ya. Masyarakat kita ini kan masyarakat patriarki ya, masyarakat patriarki yang melihatnya, cara pandangnya itu lebih dari kacamatanya menguntungkan laki-laki. Ketika terjadi kasus seperti ini, itu yang terjadi adalah biasanya pemakluman, pembiaran,
dianggap biasa, dianggap benar gitu loh ya. Ya, semua laki-laki juga begitu, gitu kan? Itu sih biasa aja gitu ya. Kenapa sih soal-soal ini kan sepele? Masih ada masalah lain yang lebih susah, yang lebih sulit. Selalu biasanya kan dibandingkan begitu. Ketika ada muncul laporan-laporan seperti ini terjadi di sekolah, terjadi di kampus gitu ya, kita bilang, aduh ini kayaknya banyak deh yang lebih penting daripada ngurusin gini. Gimana ini nanti supaya sekolahnya menjadi sekolah berprestasi, gimana supaya jurnalnya banyak, jadi ranking internasional dan seterusnya, kan dianggapnya begitu, dianggap ini adalah isu sepele. Tetapi saya bilang bahwa saya selalu katakan tidak ada gunanya yang namanya ranking sekolah itu, ranking sekolah tinggi atau universitas itu berskala internasional ketika di dalamnya ini tata kelola etika ini berantakan seperti ini, hancur sudah. Ini udah apa namanya? Ini kan pendidikan ini kan bentengnya adalah benteng moral sebetulnya. Moral itu ada kejujuran di situ, ada etika di situ, ada anti korupsi di situ. Ketika ada ranking nilai sekolah itu tinggi, tetapi di dalamnya terjadi kasus-kasus seperti ini, itu tidak ada maknanya sama sekali, nol. Sudah hancur itu sebuah sekolah, gitu ya. Jadi bisa langsung jatuh. Jadi lebih baik kita memperbaiki itu tadi, tata kelola di dalamnya itu. Ketika lingkungan sekolah, lingkungan itu nyaman, kita nyaman untuk bekerja, nyaman kita merasa aman, nyaman dan aman, nah itu akan kondusif untuk bisa tadi mencapai tujuan-tujuan yang bersama gitu ya. Jadi itu saya kira jawaban sementara yang bisa saya berikan. Nah, kepada korban sendiri ini kan sebetulnya begini ya. Ketika kita melihat individu itu kan nggak dilihat dari sisi, memang orang selalu melihat bahwa ketika dia sudah dilecehkan, mengalami kekerasan seksual, dianggapnya orang udah harga sebagai manusia itu udah nggak sama dengan yang virgin, yang suci, yang dianggap lebih mulia dan seterusnya. Ini kan dia nggak orang yang dilecehkan, yang mengalami kekerasan seksual, itu kan bukan kehendaknya. Mereka kan diserang dan seterusnya. Nggak ada konsen, gitu kan. Jadi ini adalah tidak semua martabat, dignity manusia itu diukurnya hanya dari urusan itu. Gitu ya. Orang berperilaku baik, orang berperilaku jujur, orang bisa berelasi sosial dengan baik, itu lebih berharga daripada dia merasa bahwa ya saya lihat moral perilakunya cacat seperti ini gitu. Jadi diyakinkan kepada korban bahwa life must go on gitu ya. Orang tidak hanya akan melihat dari sisi itu gitu ya. Karena kan ini kan kasus bisa dampaknya bermacam-macam gitu ya. Jadi kasus kekerasan seksual itu tidak bisa digeneralisasi. Semua kasus pasti sama gitu ya. Ini sangat spesifik, sangat kasuistik, tidak bisa diperbandingkan, tidak bisa digeneralisasi. Jadi itulah yang kita katakan terjadinya satu kasus-kasus ini, kita harus ngelihat itu konteksnya, kenapa itu terjadinya gitu ya. Jadi solusinya juga nggak sama antara satu kasus dengan kasus yang lain. Mungkin itu jawaban dari saya yang soal tadi anak tadi. Jadi saya kira perlu bantuan semua ya, bukan hanya dari keluarga, tapi juga dari lingkungan sekolah. Dan saya yakin ini kalau kita bekerja bersama-sama, kita bisa membantu anak ini, si korban ini, gitu ya. Mungkin itu kali. Ya, terima kasih. Jawaban saya. Ya, Bu Ani. Ya, jadi memang prihatin sekali ya Bu Ani ya. Ini terkait sama masa depan anak ya. Jadi kalau dari Bu Ani mungkin sebaiknya lapor polisi gitu ya Bu Ani ya. Ya, karena ya, polisi kan dan sudah dibekali. Polisi kita lumayan, jadi Mbak. Memang keluarganya sudah ada TP2A ya, ada ruang khusus perempuan polwan itu kan di des kepolisian itu kan semua dalam kasus-kasus, mereka banyak sekali menangani kasus ini dan saya rasa mereka lebih profesional, sudah bisa profesional menangani kasus ini, pasti akan dikasih kepada polwan, tidak akan diberikan kepada polisi laki-laki. Dan
poluan-poluan itu juga bersinergi dengan tadi satu pintu ya, pelayanan satu pintu gitu. Dia punya berelasi dengan ahli hukumnya, kalau butuh lawyer, kalau ada proses pengadilan dengan pengadilannya, lalu juga dari dokter medisnya, dari konselornya, dia punya itu jaringan itu. Jadi dalam satu pintu itu di polisi itu dia punya bala bantuan yang kerjanya dalam soal-soal kayak begini bisa bersinergi gitu ya. Jadi bisa diselesaikan secara komprehensif. Tapi memang butuh kesabaran dan berat. Berarti pihak keluarga nih memang harus meneguhkan hati ya Bu Ani ya. Meneguhkan hati, membina anak, membantu mentalnya supaya tegar ya Bu ya. Betul. Ini kasihan sekali ya kalau ini terjadi. Bu Lucia, bagaimana pendapatnya Bu Lucia? Silahkan. Terima kasih Mbak Rahmani. Saya setuju sekali ya dengan Mbak Ani. Ya Bu Lucia, silahkan. Sebenarnya sama dengan Mbak Ani pendapat saya. Memang ya pasti akan sulit gitu ya. Sebenarnya yang dibutuhkan memang ketegaran gitu. Cuma memang sebenarnya tidak semua orang bisa memiliki hal itu ya. Namun dalam konteks ini kan korbannya adalah anak dan sudah di visum pula gitu ya, sudah jelas gitu. Kalau misalnya kasus-kasus seperti ini tidak dilaporkan, pertama pasti ada ketidakadilan yang diterima oleh si anak itu. Sudah diperlakukan demikian, trauma, dia mendapat perlakuan yang tidak adil pula gitu ya. Yang kedua adalah kalau masalah aib segala macam itu ya memang itu yang harus ditanggung bagi para pelaku kejahatan kekerasan seksual ya. Itu adalah konsekuensi. Anda melakukan kekerasan, ya kemudian Anda mendapat aib, itu adalah konsekuensinya gitu. Jadi ya saya pikir tidak ada sesuatu pun yang menghalangi untuk melaporkan si orang yang melakukan kejahatan seksual. Dan semata-mata sebenarnya ini adalah demi korban, apalagi anak-anak korbannya gitu. Nah, dalam konteks masyarakat yang lebih luas, tadi saya mau mengatakan bahwa kalau situasi-situasi ini tidak dilaporkan gitu, yang pasti adalah tidak akan terjadi sebuah perubahan di dalam masyarakat gitu. Ya, masyarakat yang nekrofil akan terus menjadi masyarakat yang nekrofil. Masyarakat patriarkis akan semakin mengokohkan kuasa patriarkis itu, tidak ada perubahan. Jadi ya, anak-anak akan terus rentan, perempuan akan terus bertindak, kemudian kelompok-kelompok rentan lainnya akan kesan gitu. Dibutuhkan sebenarnya sih, selain daripada ketegaran energi dari seluruh anggota masyarakat, keluarga terutama yang terdekat, kemudian orang-orang yang memang ya membuat perubahan gitu. Kalau misalnya 1-2 kasus, bahkan mungkin sekarang masih ribuan kasus seperti bahkan mungkin sebenarnya ini gunung es ya, yang seperti tadi dikatakan Mbak Ani, itu sedikit demi sedikit terkuak gitu ya. Maka banyak individu kemudian aware dengan hal ini, mau memperbaiki masyarakat, dan lama-lama masyarakat akan berubah gitu, menjadi kurang nekrofil dan semakin mau mendekati etika biofilia. Begitu Mbak Rahmani kira-kira. Mbak Rahmani, mungkin saya boleh tambah sedikit ya Mbak Rahmani ya.
Ya, Jadi baik, saya silakan Bu Ani. berkaitan dengan penyelesaian kasus-kasus seperti ini kepada Bapak dan Ibu guru dan juga konseling yang juga harus diperhatikan, sangat diperhatikan ya. Ini kan kita ingin melindungi korban ya. Jadi privasi daripada korban ini sebetulnya tidak boleh diumbar gitu ya. Kasus ini tuh kerahasiaan nama korban, siapa identitas korban dan pelaku ini tidak boleh diumbar sampai ke publik. Itu akan menambah lagi deritanya gitu ya, berganda. Dan yang kedua adalah ketika ini privasi, kerahasiaan hak korban itu dilindungi, ini artinya maknanya juga penyelesaian kasus-kasus ini sebaiknya juga kalau bisa dilakukannya itu tidak dengan rame-rame gitu ya. Biasanya kan kalau udah itu kan zaman sekarang kan orang pakai media sosial tuh. Langsung gitu langsung ke media sosial kan. Menjadi isu yang tadinya sangat private, sangat kita ingin melindungi, tiba-tiba semua orang seluruh dunia udah tahu siapa pelakunya, siapa korbannya, padahal belum tentu kan. Ketika itu nanti proses hukum belum berjalan, tiba-tiba dia udah dihukum oleh media gitu ya. Jadi ini akan destruktif kalau saya katakan. Ketika kasus ini identitas sampai dibuka, proses ini yang berjalan ini diganggu, diintervensi dengan tadi pengaruh media dan macam-macam, ini akan lebih sakit lagi, akan lebih sulit lagi untuk tidak selalu untuk membela si korban. Dia media itu punya kepentingan juga nanti bikin rame, bikin heboh, semakin heboh semakin senang dia, nanti berseri-seri. Jadi semuanya diwawancara, TV datang ke rumahnya, gurunya ditanya, temannya ditanya. Waduh, rusak itu kalau kayak begitu, gitu ya. Jadi ini betul-betul peran yang namanya guru konseling ini. Jadi des-des di sekolah, des-des di perguruan tinggi harus ada. Ketika itu terjadi, ini nggak semua langsung lapor ke rektor, gitu ya. Harus lapor kepada des khusus yang memang dibekali ilmu ini tadi, gitu ya. Ini dia paham tentang kekerasan seksual, dia paham gender, gitu ya. Jadi ada pemihakan kepada si korban, gitu ya. Dan dia tahu, terus dia bisa melakukan pencatatan data, evidence apa yang dibutuhkan. Ketika ini masuk di dalam proses hukum kan butuh evidence kan. Jadi apa saja yang dibutuhkan. Nah, dari situ. Jadi nanti fungsinya sekolah atau fungsinya perguruan tinggi, dia tidak menjadi, belum tentu akan penyelesaiannya di situ. Gitu kan. Dia penerima laporan yang pertama. Ketika kasusnya menjadi kasus pidana kan itu nanti akan penyelesaiannya di perguruan tinggi, di pengadilan nanti kan, pengadilan hukumannya kepada si pelaku dan korban. Tapi yang paling penting, nah ada perlindungan kepada korban itu harus perlu konseling, traumanya healing traumanya, dia bisa kembali lagi ke masyarakat. Jalannya nanti masih panjang, dia umurnya kalau anak-anak kan dia masih bisa mencapai cita-citanya, bisa sekolah lagi, tidak kena victim, kayak begitu yang kita perlukan. Jadi memang ini penting sekali ini harus diketahui dalam soal-soal seperti ini tidak bisa diumbar gitu ya. Betul Bu Ani. Jadi kalau diumbar gitu tambah dalam sakitnya ya Bu ini ya. Ini ada note lagi dari Ahmad Saroni tadi. Ibu Lucia, Ibu Ani, terima kasih atas jawabannya dan sangat-sangat puas atas jawabannya. Sangatnya 2 kali nih Bu ya, berarti kepuasannya tertinggi ini levelnya. Baik Ibu, ini ada sedikit pertanyaan Ibu nih. Bagaimana ya pendapat Ibu Ani dan Ibu Lucia? Kalau Indonesia ini kan sebenarnya merupakan negara dengan kebudayaan timur yang kental, gitu, di mana ada agamanya kental, moral, etika, adab, dan lain-lainnya. Namun kenapa tetap kekerasan seksual ini tetap terjadi dan akhir-akhir ini tambah meningkat selalunya? Nah ini kira-kira menurut pendapat Bu Lucia ini seperti apa? Mungkin nanti setelah itu dilanjutkan dengan Ibu Ani. Bagaimana menurut pendapat Bu Lucia? Teh, kamu duluan Teh. Mbak Ani dulu. Boleh, Bu Ani dulu deh. Lo dulu tuh, itu isu lo tuh.
Jadi berbudaya, beragama, ya. Maksudnya Mbak Rahmani tanya apa lagi? Iya, jadi Indonesia itu kan kental dengan kebudayaan timurnya ya Bu Lucia. Yang Ada timur. adabnya, moralnya, agamanya, etikanya. Kita kan sama orang lebih tua cium tangan. Ya, sama guru harus hormat. Tapi kenapa tetap terjadi kekerasan seksual seperti ini, Bu? Bahkan sekarang tambah meningkat. Ini apa yang terjadi sebenarnya nih, Bu? Yang dikatakan berbudaya, bermoral, memiliki nilai-nilai, bahkan beragama gitu ya, religious society gitu. Itu bisa berpengaruh terhadap kekerasan, tetapi di satu sisi juga tidak berpengaruh gitu. Nah, karena di dalam sebuah masyarakat itu budaya itu tidak bisa kemudian budaya A gitu ya, dikatakan dia memang cenderung memiliki, kalau form bilang tadi kembali ke form etika biofilia, tidak gitu. Jadi sebuah budaya bisa memiliki keduanya, baik etika nekrofilia maupun biofilia di satu sisi, bahkan di sisi lain juga cenderung punya etika nekrofilia. Jadi ketampaknya cinta damai, tapi padahal dia tidak begitu mencintai sehingga suatu saat itu bisa kita sebagai masyarakat yang mungkin beragama karena Pancasila saja sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa. Lalu ada 6 agama yang officially diakui oleh negara gitu ya. Lalu masjid di mana-mana, gereja, tempat-tempat ibadah lainnya ada di mana-mana. Dibandingkan misalnya negara Eropa yang gerejanya di mana-mana tapi kosong, gitu kan? Di Indonesia semua rumah ibadah pada dasarnya adalah penuh ketika masa-masa beribadah. Jadi beragama memiliki kultur tertentu yang dimaknai hanya secara ritual, kemudian nilai-nilai juga hanya dimaknai secara simbolik gitu ya, sehingga tak menyimpan berbagai macam potensi kekerasan itu gitu. Jadi ya sangat bisa dipahami gitu bahwa walaupun kita punya adat ketimuran dan lain-lain, adat ketimuran juga apa gitu ya, di adat maksudnya budaya barat juga apakah kemudian dilawankan antara budaya timur dengan budaya barat, budaya timur itu yang cinta damai, budaya barat tidak cinta damai, kan tidak bisa juga ya gitu. Pada kenyataannya sekarang di budaya barat di mana mereka sudah cukup maju dan mungkin pemahaman keagamaan mereka tidak hanya sebatas ritual gitu, justru mereka malah memiliki sebuah kesadaran yang jauh lebih baik berkaitan dengan etikobiofilia di dalam masyarakat itu gitu. Nah, jadi kalau di budaya ketimuran cium tangan segala macam ya boleh-boleh saja, tetapi kan apakah kemudian memang jauh di dalam benak hatinya itu, di dalam kesadaran diri seseorang itu memang benar-benar mereka itu menyadari tentang kecintaan terhadap kehidupan itu gitu ya. Lawang memang sekarang ini saja tetap bahwa Indonesia masih belum bisa mengatakan atau menghapuskan hukuman mati itu dicabut gitu, sampai sekarang tidak bisa gitu ya. Dan justru dari kelompok-kelompok agama yang
menentang hal itu gitu ya. Padahal kalau kita lihat logikanya seharusnya nilai-nilai agama itu tuh justru paling menempatkan Tuhannya gitu ya di atas segalanya gitu. Nah kalau misalnya manusia justru membunuh, itu kan berarti dia melangkahi Tuhan gitu kan. Nah itu yang mengherankan juga di masyarakat kita gitu loh. Sehingga akhirnya ya terjadilah banyak pengertian dalam masyarakat yang memang kemudian seakan-akan mengatasnamakan Tuhan, menjadikan dirinya wakil dari Tuhan dan lain-lain. Jadi semua budaya itu termasuk agama itu tidak menjamin bahwa sebuah masyarakat itu anti kekerasan secara umum gitu. Gitu Mbak Rahman. Baik, terima kasih Bu Lucia. Nah, Ibu Ani Ya, Widianti, ini ada pertanyaan nih buat Bu Ani. Dari Elena Putri. Elena Putri menanyakan, Bu, saya mau nanya, apabila seorang perempuan pernah mengalami kekerasan seksual, tetapi perempuan tersebut tidak merasa trauma, kemudian dia malah merasa bahwa keadaan dirinya sekarang malah membuat dia bisa mendapat laki-laki yang lain untuk diajak dalam tanda kutip berhubungan seksual. Itu gimana ya, Bu? Ini gimana, Bu Ani? Tolong, Bu Ani. Jadi saya mungkin sebelum menjawab Ibu siapa yang kedua, saya ingin menambahkan tadi yang disampaikan oleh Ateh ya, soal kultur, agama, etika, dan moral. Saya begini, ketika kita bicara tentang soal kekerasan seksual, kan saya bilang ini kan kekerasan seksual itu adalah kejahatan ya, kejahatan kemanusiaan sebetulnya ya. Agama apapun, kultur apapun, itu kan semuanya tujuannya kan memuliakan manusia sebetulnya. Manusia itu dimuliakan. Manusia tidak boleh ditorture. Manusia tidak boleh disakiti. Manusia tidak boleh dilecehkan gitu ya. Nah, ketika ini terjadi kasus-kasus kan berarti dia melanggar. Itu dia bertentangan dengan value and norms apakah itu ajaran agama itu ajaran kultur atau normal, bukan hanya literally di mulut gitu ya, tapi nggak menjalankan sebetulnya. Ya itu yang terjadi seperti ini gitu ya. Tapi kalau kita meyakini bahwa semua agama, semua norma-norma kultur kita gitu ya, pasti menjunjung tinggi yang namanya etika, moral, budaya yang memanusiakan manusia. Tidak ada satupun yang mau orang disakiti dan ditorture, dilecehkan, diperlakukan semena-mena, apalagi terhadap perempuan, apalagi terhadap mereka yang lemah gitu ya. Itu dikutuk betul itu dalam semua agama dan semua kultur saya kira. Jadi cara pandangnya kayaknya melihatnya harus dibalik begitu gitu ya. Jangan dari kulturnya lalu kemudian menginikan kenapa kok kita beragama terjadi begitu. Tetapi lihat dong, agama itu mengajarkan apa sih? Kultur itu apa sih esensinya gitu kan? Esensinya kan memuliakan manusia gitu sebetulnya gitu. Ketika ini ada perilaku kejahatan seperti ini, semua kultur, semua agama ya pasti juga sama-sama mengutuk gitu ya. Nah, yang kedua adalah tadi pertanyaannya, ada satu kasus ketika seorang perempuan mengalami kekerasan seksual dan dia merasa bahwa dia fine aja. Dia tidak seperti yang tadi penjelasan yang saya gambarkan, bahwa orang yang mengalami kekerasan, pelecehan seksual, penyerangan seksual itu pasti akan traumatik. Tetapi ini justru dia enggak dan dia menganggap ya sudah gitu ya, sudah dia bangkit, dia bisa hidup kembali dengan normal gitu ya, dan dia bisa menikah, dia bisa menikah lagi dengan menikah secara baik-baik dengan
dengan laki-laki yang dia pilih dan seterusnya, which is ini adalah kasus yang ya langka ya, nggak biasa ya. Biasanya yang terjadi itu adalah traumatik gitu ya. Saya pergi ke Timur Timur, saya pergi ke Aceh, saya pergi ke daerah-daerah konflik ya, di mana kasus-kasus yang seperti ini itu terjadi. Semua yang namanya kekerasan tanpa konsen, penyerangan itu adalah deep gitu ya. Ini lukanya tuh dalam banget. Jangan-jangan yang terjadi dengan si ibu atau kasus ini barusan, ini bukan kekerasan seksual, tetapi adalah memang konsen. Jadi relasi seksual yang memang dengan persetujuan, dengan sadar dilakukannya. Nah, ketika itu dia bisa dengan sadar, dengan persetujuan, ya dia menyadari tanggung jawabnya, dia merasa itu bukan bukan luka, tetapi dia merasa nyaman dengan itu, ya itu nggak ada masalah. Gitu. Tadi kan ini kan problemsnya itu kan relasi kuasa, tidak ada konsen, diserang. Ketika unsur-unsur itu semuanya nggak ada, ya itu namanya hubungan seksual yang biasa. Jadi bukan kekerasan seksual definisinya. Mungkin dibawa ke situ kayaknya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ani Widiani. Jadi kalau memang tidak menyebabkan trauma, berarti persetujuan ya Bu. Jadi dia juga senang mungkin. Pikir persetujuan, itu persetujuan, mungkin persetujuan gitu ya. Persetujuan. Iya. Baik, terima kasih untuk kedua narasumber yang luar biasa, Dr. Ani Widiani Sucipto MA dan Dr. Lucia Ratih Kusuma Dewi SSOS DA. Terima kasih atas ilmunya. Bapak, Ibu, adik-adik yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian seminar kali ini sudah terlaksana dengan baik. Kita telah mendapatkan ilmu-ilmu yang luar biasa dari para narasumber tentang kekerasan seksual terhadap anak, remaja, dan mewujudkan lingkungan pendidikan bebas dari kekerasan. Kekerasan pada perempuan dan anak adalah fenomena yang kompleks, sebab kekerasan tidak terjadi secara tiba-tiba dan tidak dapat ditangani secara sporadik dan sepihak. Pemerintah dan masyarakat mempunyai peran penting dalam pencegahan kekerasan anak dan perempuan agar penanganan terhadap kejadian ini menjadi lebih serius dan dapat menunjukkan kemajuan yang signifikan, sehingga dapat berkurangnya korban kekerasan terhadap anak dan perempuan. Marilah kita ikut mencegah kekerasan terhadap anak dan perempuan karena mereka adalah aset bangsa. Sekian saja dari saya. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih kepada para narasumber atas ilmu yang luar biasa, juga kepada audiens yang begitu antusias menyimak dan bertanya, juga kepada penyelenggara, para panitia, dan pendukung acara. Saya Rahmani Fitra sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih, kesempurnaan hanya milik Allah, mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kata dan sikap yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, terima kasih semuanya ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Acara selanjutnya pemberian sertifikat kepada kedua narasumber oleh Wakil Ketua 2 STIE Jayakusuma oleh Ibu Jenny Haryanto MPD. Ya, makasih kepada Ibu Santi. Terima kasih kepada Ibu Ani dan Ibu Lucia yang luar biasa. Materinya bagus sekali, pembahasannya bagus sekali. Kami dari STIE Jayakusuma memberikan tanda penghargaan kepada Ibu Ani dan kepada Ibu Lucia. Dipersilakan panitia disiapkan terlebih dahulu kepada Ibu Ani. Ya, panitia disiapkan sertifikat secara simbolik kita berikan kepada Ibu Ani. Ya, panitia. Halo. Halo, panitia. Panitianya lagi serius nih. Halo. Halo, panitia.
Halo. Halo panitia untuk sertifikatnya. Ya, baik, karena menunggu beberapa detik kita mempersingkat waktu, itulah kelemahan kalau kita menggunakan virtual ya, menggunakan online ya. Mohon maaf Bu Ani dan santai aja Bu. sudah menyiapkan sertifikatnya. Ya. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Ani, Bu Lucia dan Ibu Ramani. Baik, sebelum kita tutup acara ini, baik kita mau foto bersama. Ya, dipersilakan kepada panitia. Kita bisa foto bersama, tolong dibuka kameranya. Iya, dipersilakan. Kalau sudah selesai, tolong diberitahu. Ya, yang belum dibuka kameranya bisa dibuka panitia, bisa dibuka kameranya. Pakai aba-aba Mbak, 1, 2, 3 biar kita senyum semua. Iya. Ini panitianya lagi tidur nih, Bu Ani. Karena sore hari ngantuk nih. Lagi tidur nih panitianya. Hujan ya. Tapi kita beruntung Bu ya nih. Kita beruntung karena sinyalnya bagus ini, nggak terganggu sama sekali. Tidak mati lampu. Itu iya, bagus bagus ini. mati lampu. Gitu. Oke, saya aja deh ya. Ini panitianya tidur nih, jangan-jangan nih ya. Baik ya, terima kasih. Kita 1, 2, kita senyum ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih sekali lagi Bu Ani, Bu Lucia, Bu Ramani. Saya lupa menyebut Ibu Ramani ini selaku moderator nih ya. Terima kasih banyak ya. Dan juga ini anak-anak semua nih dari Sekolah Triratna dan juga beberapa sekolah yang lainnya, Bapak Ibu guru BK maupun kepala sekolah yang hadir hari ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat buat kita semua. Ya. Kita live ya. Baik, terima kasih sekali lagi ya. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Ya. Terima kasih Bu Yeni, ya, Mbak Ani. Ya, terima kasih nih. Ya, makasih Bu Lucia. Salam. Ibu. Makasih Ibu. Ibu Lina Rusli, terima kasih ya, Bu Lina Rusli. Makasih. Ya, makasih Ibu. Ya, makasih. Terima kasih ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Makasih Bu. Makasih Ya, Bu. makasih. Ya, makasih. Terima kasih Bu. Ya, ya kami live ya. Terima kasih. Ya.